16/06/2032 dari kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan masyarakat pada mata kuliah kriminologi. Jika kita berbicara kejahatan, ya, sebenarnya banyak yang dapat diulas. Paling tidak dimulai dengan definisi kejahatan. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum. Akibatnya, seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian dan berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif. Manusia berbuat kejahatan, namun sebenarnya tidak berperilaku pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan. Contohnya, penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang ketika mengetahui terjadi tindak kekerasan pada anak di sekitar kita. Perspektif moral, perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki dua faktor. Faktor utama yaitu adanya niatan melakukan perilaku. Yang kedua, perilaku terlaksana tanpa paksaan orang lain. Itu contohnya seperti pembunuhan disebut kejahatan ketika pelaku melakukan niat menghabisi nyawa orang lain. Baru serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan dimiliki perilaku sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Oke. Selanjutnya kita membicarakan kejahatan. Kita juga perlu mengidentifikasi pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang. Sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum. Walaupun begitu, terkadang tidak mudah mengidentifikasi pelaku dan korban, terutama pada kasus di mana pelaku adalah korbannya juga. Contoh, pelaku prostitusi sebenarnya juga adalah korban dari perilakunya. Kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam berbagai macam. Kejahatan personal, yaitu pelaku dan korban kejahatan adalah sama. Interpersonal, yaitu ada pelaku yang merugikan orang lain. Dan kejahatan sosial masyarakat, efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang lain. Kehidupan orang banyak di masyarakat. Baru dari segi pelaksanaannya, kejahatan juga bisa dibagi menjadi kejahatan terorganisir yang disebut kejahatan kerah putih, yang memiliki sistem perencanaan serta keahlian dalam melakukan kejahatan. Dan tidak terorganisir, yaitu kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan oleh orang-orang yang belum punya keahlian khusus atau amatir. Secara pidana ada beberapa contoh perilaku kejahatan, yaitu pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak yang lain. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.